Halo guys, balik lagi di Biologi 5. Selamat datang di channel ini dan kita akan membahas soal UTBK tahun 2019 yang asli. Nah, jadi buat kalian yang mau ngerjain soalnya dulu, sebelum dibahas, mangga di-pause dulu di step soalnya, baru nanti dilanjutkan ke pembahasan. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 46. Jika urin seseorang banyak mengandung albumin dan protein lainnya berarti terjadi. Nah, kita harus tahu bahwa albumin dan protein ini adalah zat-zat penting yang masih dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Jadi kalau seandainya masuk ke ginjal, tandanya ada yang masalah gitu, karena harusnya ketika masuk ke proses penyaringan di ginjal, protein ataupun albumin harusnya ketahan dan akan balik lagi ke dalam darah. Pertama itu kita tahu di sini ada glomerulus, terus ada tubulus proximal, terus ada lengkung Henle, ya kan? Terus ada tubulus contortus distal, baru nanti turun ke bawah ke kantung kemih. Nah, harusnya albumin dan protein itu sudah tersaring di glomerulus. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jadi ada kerusakan dari alat filtrasi di dalam ginjal. Nomor 47. Di bawah ini data beberapa hormon. Hormon yang dikeluarkan hipofisis anterior adalah. Nah, kita harus tahu nih, ada dua jenis hipofisis. Hipofisis itu nama lainnya adalah pituitari. Hipofisis atau pituitari ini terbagi menjadi dua, posterior dan anterior. Untuk yang posterior, nih posterior, itu terbagi menjadi dua zat yang dihasilkan. Ada oksitosin dan ada ADH. Anterior itu menghasilkan TSH, FSH, LH, GH, terus prolaktin, dan juga endorfin. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat pilihannya, sekarang kita lihat pilihannya. Di sini ada TSH, thyroid stimulating hormone. TSH ya. Oke, benar. Triiodothyronin ini nggak ada. Luteinizing hormone. Luteinizing hormone tuh adalah hormon buat perempuan ya, buat ovarium. Nah, ini ada, benar. Oksitosin. Oksitosin adanya di posterior, salah. Vasopresin. Vasopresin adalah nama lain dari ADH. Oke, jadi ini salah juga. Dan yang 6, gonadotropik. Nah, gonadotropik itu sebenarnya dari kata gonad. Nah, jadi ini sebenarnya terdiri dari LH dan FSH gitu. Jadi sebenarnya sama aja yang 6 sama yang LH ini gitu ya. Oke, jadi ini benar ya. Betul, ini betul. Oke, berarti jawaban yang betul adalah 1, 3, dan 6. 136. 136 itu berarti yang D. Oke. 48. Pernyataan yang tepat mengenai mitokondria. Mitokondria itu apa sih? Nah, gini ya bentuknya. Jadi di dalam sel itu kan ada inti sel ya. Nah, ini isinya kode genetik dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk di sel itu pernapasan dilakukan oleh mitokondria gitu. Jadi ini ada proses respirasi sel. Nah, sekarang kita lihat gambaran besar dari mitokondria ini. Jadi mitokondria ini punya dua membran. Ada membran luar dan ada membran dalam. Nah, membran dalamnya ini yang agak melengkung-melengkung gini nih. Nah, gitu. Yang melengkung-melengkung itu membran dalam, yang bagian luarnya nih yang warna coklat. Nah, terus fungsi dari mitokondria ini adalah untuk respirasi sel. Yang mana kalau respirasi berarti menghasilkan energi atau ATP gitu ya. Nah, jadi kita bakal lihat nih. Mana sih pilihan-pilihan yang kira-kira benar gitu ya. Pertama, A merupakan badan bermembran, oke, tunggal. Terdapat pada semua makhluk hidup. Nah, bermembran tunggal. Mungkin maksudnya ini bermembran tunggal ya. Nah, ini berarti salah ya. Oke.
B. Merupakan badan berbentuk silindris berfungsi untuk respirasi sel. Respirasi selnya ya betul, silindrisnya sebenarnya lebih cocok berbentuk kapsul. Kalau silindris tuh kayak tabung ya. Kayak tabung, jadi ujung-ujungnya tuh kayak agak lebih lancip gitu lah. Gitu. Jadi ini bentuknya seperti kapsul sih sebenarnya. Terus yang C, tersusun atas dua sistem membran. Oke. Berfungsi sebagai penghasil energi. Oke. Oke, ini kayaknya benar ya. Kita cek dulu yang D. Organel berbatas sistem membran. Maksudnya apa? Ini nggak dijelasin ya, dua atau satunya ya. Dan menghasilkan ATP. Nah, ini benar ya. ATP-nya ini benar. E, terdiri dari komponen vesikel pipih yang berbentuk kantong berkelok-kelok. Sebenarnya kalau masalah vesikel, bentuknya pipih dan kantongnya berkelok-kelok, itu lebih mirip RE, mungkin maksudnya RE gitu ya, atau badan Golgi gitu ya. Yang bentuknya kayak begitu gitu. Nah, ini jadi nggak menggambarkan mitokondria gitu ya. Oke, jadi yang paling mungkin untuk menjawab soal ini adalah yang C. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 49. Individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil disilangkan dengan sesamanya. Berapakah peluang akan dihasilkan individu bergenotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar? Nah, kalau kalian seandainya ketemu sama soal genetik, sebenarnya kalian tidak harus mengkotret semua kombinasi yang akan muncul dari soal-soal yang seperti ini gitu ya. Jadi nggak usah dihitung semua. Cuma seenggaknya kalian tuh paham prinsipnya dan total kemungkinannya gitu deh. Nah, jadi kalau seandainya kalian ketemu soal genetik seperti ini, maka poin pertama yang harus dikerjakan adalah kalian membuat 3 hal. Pertama, tentukan parentalnya. Kedua, tentukan gametnya. Ketiga, tentukan familinya, keluarganya, atau anakannya, seperti itu. 1, 2, 3. Nah, jadi jangan panik. Pokoknya pertama-tama yang harus dikerjain 1, 2, 3. Parental, gamet, sama si family-nya, gitu ya. Nah, terus kita cek A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Ini disilangkan sesamanya, berarti sama dong. Oke. Terus kita lihat gametnya. Nah, gamet itu kan kayak sel sperma atau sel telur ya, yang mana kromosom di gamet itu akan selalu setengahnya gitu ya. Makanya yang kita ambil adalah setengah di antara A besar atau A kecil ini gitu ya, semua kemungkinannya. Nah, berarti kalau kita lihat kemungkinannya ada A besar, B besar, C besar, ada A besar, B besar, C kecil gitu kan. Ada A besar, B kecil, B kecil, C besar, ada A besar, B kecil, C kecil, ada A kecil, B besar, C besar, ada A kecil, B besar, C kecil, ada A kecil, B kecil, C besar, ada A kecil, B kecil, C kecil. Jadi akan ada berapa? 8 kemungkinan ya, 8 jenis gamet gitu. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama, akan jadi 8 jenis kemungkinan. Nah, untuk anakannya, berarti ya tinggal kita kombinasiin aja. 8 dikali 8. 8 kali 8 berapa? 64 gitu. Terus yang A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar ini berapa? Ya ini cuma ada satu kan? Cuma ada satu gamet kan? Dikalikan dengan sama ya. Di sini juga cuma ada satu gitu. Nah, gitu kan. Ya udah jadinya bakal ada 1/64. Oke, gampang banget kan? Maksudnya jangan panik gitu kalau misalnya ngerjain soal ini. Soal nomor 50. Perhatikan yang membedakan protista dari bakteri. Nah, kita harus tahu dulu ya, kingdom yang ada di biologi itu apa aja sih? Nah, di sini tuh ada Monera atau bakteri, terus ada protista, ya kan? Terus ada apa lagi? Fungi, terus ada plantae, sama ada animalia.
Animalia, ya itu deh. Nah, terus habis itu kita harus tahu bahwa prokariot cuman monera. Prokariot ini cuman monera. Sisanya ini eukariot. Yang namanya eukariot pasti dia punya inti sel. Kalau punya inti sel berarti punya organel. Gitu kan? Oke. Nah, ya udah. Nanti dari situ kita turunkan ke sifat-sifat yang lain. Reproduksi seksual dan aseksual. Protista ada seksual dan aseksual, bener atau enggak? Bener. Sedangkan bakteri itu apa? Bakteri itu dia reproduksinya dengan transduksi, konjugasi, sama transformasi. Sama pembelahan biner. Nah, ini semua nggak ada yang menggunakan alat seksual gitu ya. Jadi bakteri itu tidak ada seksualnya. Nah, berarti ini benar. 2. Memiliki dinding sel. Protista ada dinding selnya? Ada. Bakteri? Ada juga. Ya kan ada peptidoglikan kan. Cuman mungkin zat penyusunnya yang berbeda gitu ya. 3. Memiliki klorofil. Enggak ya. Nggak punya klorofil ya. Nggak semua protista tuh punya klorofil, ya kan? Ada sebagian yang punya, ada yang nggak. Kalau yang punya berarti alga, ya kan? Terus 4, bersifat uniseluler. Sebagian protista tuh ada yang uniseluler, tapi sebagiannya lagi kebanyakan adalah multiseluler. Oke? Terus berkembang biak dengan spora. Enggak juga ya. Maksudnya kan ada yang spora, ada yang enggak gitu. 6. Merupakan prokariot. Prokariot tuh justru cuman bakteri gitu ya. Pertanyaannya kebalik. 7. Merupakan eukariot. Nah, betul ya. Protista itu eukariot. Sedangkan kalau bakteri itu prokariot. 8. Mempunyai mitokondria. Mitokondria adalah organel sel. Yang mana ini cuma dimiliki oleh eukariot. Sedangkan kalau prokariot dia nggak punya. 9. Tidak mempunyai retikulum endoplasma. Justru yang punya RE adalah yang eukariot. Kayak gitu. Nah, berarti yang benar adalah 1, 7, dan juga 8. Kayak gitu. 1, 7, 8 berarti yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 51. 51 ya. Dalam sistem klasifikasi 3 kingdom. 3 kingdom. Oke. Protozoa termasuk kelompok. Oke, kalau awalnya kan waktu SMA mungkin kita belajarnya 5 ya. Fungi, Plantae, Animalia, Protista, sama Monera gitu. Kalau 3 kingdom itu apa sih? Nah, kalau 3 kingdom itu cuma ada 3 gitu ya kingdomnya. Berarti apa aja? Pertama Animalia, kedua Plantae, sama ketiga itu Monera. Nah, jadi akhirnya protozoa ini dari kata proto itu artinya awal, dan juga zoa itu artinya hewan. Jadi hewan yang masih awal gitu ya. Dia itu masuknya kemana? Dia itu masuknya ke sini nih, ke Animalia. Yang seharusnya kalau dari yang klasifikasi 5 kingdom itu masuknya ke protista gitu ya. Makhluk hidup mirip hewan, kayak gitu. Gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. 52. Laki-laki penderita buta warna pada suatu wilayah sebanyak 7%. Maka presentasi wanita carrier dan buta warna adalah, nah kita harus tahu dulu kalau laki-laki itu XY gitu kan. Nah, terus penyakit buta warna itu adalah XCB gitu kan, terpaut kromosom X. Nah, kalau laki-laki berarti dia kemungkinannya cuma ada 2 jenis. Bisa jadi dia sehat seutuhnya atau dia sakit seutuhnya gitu ya. XCBY gitu kan. Nah, ya udah, kalau gitu berarti kita lihat rasionya, rasio sehat sama yang sakitnya. Ternyata yang sakitnya ini 7%. 7%. Nah, berarti yang sehatnya sisanya kan untuk jadi 100% berarti berapa? 93%. Kayak gitu. Nah, ini kita simbolkan dengan Q karena ini yang resesif gitu ya, dan ini yang P. Ini yang dominan. Oke, jadi P-nya ini 0,93. Kalau yang Q-nya ini alel yang resesif
berarti 0,07. Nah, kalau perempuan itu dia XX kromosomnya, ya kan? Sedangkan colorblind XCB ini terpautnya sama kromosom X. Berarti perempuan punya 3 kemungkinan, bisa jadi XX normal atau bisa jadi XCBX gitu kan. Berarti dia carrier, atau XCB berarti dia penderita. Nah, kalau kayak gini jadinya berarti kita harus tahu jumlah X yang normal, yang carrier, sama yang penderita. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang perempuan, alelnya, bentuk penyelangannya itu akan seperti ini. X, yang ini CB gitu ya, kemungkinannya sama X sama XCB gitu kan. Di sini akan ada XX yang normal, ada XCBX, di sini XCBX, dan di sini XCB. Nah, kalau kayak gini, kita akan menemukan sebuah rasio gitu ya, bahwa XX yang normal berbanding yang carrier, berbanding yang penyakitan, 1:2:1. Atau kalau seandainya dibuat rumus matematika, berarti P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, kayak gitu. Dan hasilnya 1. Nah, sekarang yang ditanya adalah persentase wanita carrier. Wanita carrier itu kan berarti yang XCBX kan. Nah, yang ini nih, gitu. Sedangkan kalau yang buta warna berarti yang Q2, yang allele resesifnya 2 gitu ya. Ya udah, kita tinggal masukin ke rumus aja. Berarti kalau 2PQ berarti dia 2 dikali 0,93 dikali 0,07. Nah, gitu ya. Berapa nih? 0,13 ya. Oke, terus kalau seandainya yang Q kuadrat berarti sama dengan 0,07 dikali 0,07. 0,0049. Atau kalau dijadikan persen berarti 0,49%. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Gampang ya. Nah, selanjutnya nomor 8. Yang tidak termasuk fungsi epitelium adalah. Nah, kita harus tahu dulu epitelium itu apa sih? Nah, jadi epitelium itu adalah sel yang ada di permukaan biasanya ya. Nah, terus di sini ada beberapa macam. Ada epitelium pipis lapis, ada yang berlapis, ada yang kubus lapis, ada yang kubus berlapis, ada yang silindris selapis, ada yang berlapis kayak gitu. Terus ada juga yang transisi. Nah, dari sini sering banget tuh epitelium tuh bakal ada di permukaan kulit, atau misalnya di permukaan dinding usus, atau di permukaan mulut kayak gitu, yang mana di situ akan ada proses absorpsi ataupun adsorpsi kayak gitu. Terus ketika kita pengen mengeluarkan enzim atau hormon, itu biasanya ke lapisan permukaan juga kan. Nah, itu menggunakan epitel juga gitu. Terus untuk pelindungan, kan kulit juga untuk proteksi juga kan. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kontraksi ini lebih condong ke otot. Sedangkan kalau otot itu bukan fungsi jaringan epitelium. Kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. 9. Kultur jaringan merupakan cara untuk menghasilkan individu baru dengan memanfaatkan sifat tumbuhan yang disebut. Oke, kultur jaringan. Mungkin kalau yang belum tahu, ya kultur jaringan itu berarti kita ingin menghidupkan tumbuhan gitu ya, dari sebuah bagian jaringan tumbuhan juga gitu ya. Jadi misalnya kita punya botol, terus ada nutrisinya, terus kita tanemin bagian tumbuhan yang bisa jadi individu baru. Dan ternyata hampir semua jaringan tumbuhan tuh bisa tumbuh lagi jadi individu baru karena memiliki sifat totipotensi. Nah gitu, jadi jawabannya adalah yang D. Bukan meristematik, bukan apoptosis, bukan embryonik, dan zigotik. Oke.
Itu ya. Sekarang nomor 10. Fiksasi CO2 di seludang pembuluh terjadi pada tumbuhan. Nah, seludang pembuluh itu cuman ada di tumbuhan C4. Di mana seludang pembuluh ini adalah sel yang transisi, yang menjadi transisi antara sel mesofil, tempat fotosintesis, tempat reaksi terang, dengan floem atau jaringan vaskular untuk mengalirkan nutrisi, kayak gitu. Nah, yang menarik dari sini adalah tanaman C4 ini dia memisahkan antara reaksi terang sama reaksi gelap. Jadi reaksi gelapnya di seludang pembuluh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan fotorespirasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tumbuhan mana yang dia itu merupakan tumbuhan C4? Nanas itu berarti CAM ya. Nanas CAM, kaktus CAM. Gitu. Jadi kalau CAM dia sama, karbonnya 4 juga nih, sama kayak C4. Cuman bedanya dia nggak pakai seludang pembuluh, tapi dia memanfaatkan waktu siang dan malam untuk mengolah makanannya, mengolah nutrisinya gitu. Oke, terus kalau padi apa? Padi itu C3. Mangga itu apa? Mangga C3 juga. Nah, jadi satu-satunya tanaman C4 adalah yang A, yang tebu. Oke, selanjutnya. Berikut ini yang bukan ciri tanaman monokotil. Ini pelajaran anak SMP ya, mudah-mudahan bisa nih. Pertama, tulang daun sejajar. Sejajar tuh berarti bener ya? Ini benar. Gitu. Kalau dikotil kan menyirip atau menjari. Oke. B, jumlah perhiasan bunga kelipatan 4 atau 5. Ini dikotil. Kalau monokotil berarti 3. C, memiliki 1 kotiledon. Ini juga benar. Akar serabut benar, batangnya tidak bercabang benar juga gitu ya. Kayak bambu atau rumput-rumputan tuh nggak punya cabang. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh cacing adalah. Nah, kita harus tahu dulu ini apa nih. Ini adalah penyakit Leishmania. Leishmania itu disebabkan oleh protozoa. Gitu. Jadi dia punya flagel, makanya dia disebut protozoa karena dia mirip hewan, bisa bergerak. Kayak gitu, tapi ukurannya sangat-sangat kecil. Oke, selanjutnya skabies. Nah, skabies ini disebabkan oleh kutu. Kutu ini berarti animalia. Tapi bukan cacing gitu kan, karena dia punya tangan. Tangannya tuh ada 4. Gitu. Jadi dia satu kelas sama laba-laba atau arachnida. Nah, terus ada tuberkulosis. Tuberkulosis ini dia bakteri tuberkulosis. Dia itu masuknya ke Monera, berarti kan. Nah, malaria. Kalau malaria itu masuknya dia ke protozoa juga. Jadi namanya ini adalah Plasmodium. Gitu. Nah, berarti yang cacing itu satu-satunya adalah Schistosomiasis gitu. Schistosomiasis ini disebabkan oleh Schistosoma sp. Yang mana ini adalah dari kingdom Animalia, filum apa coba? Platyhelminthes. Gitu. Oke, berarti dia adalah cacing ya. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dibuangnya limbah organik atau pertanian ke dalam ekosistem perairan akan meningkatkan nutrisi dalam air. Peristiwa ini disebut, kalau nitrifikasi itu berarti pemberian nitrat. Sedimentasi berarti pembentukan sedimen. Berarti biasanya yang numpuk tuh adalah zat-zat mineral yang keras gitu. Jadi akhirnya terjadi penumpukan. Nah, terus kalau eutrofikasi itu apa? Pernah dengar danau eutrofik? Nah, danau eutrofik berarti dia kaya akan nutrisi. Nah, ini danau eutrofik.
Nah, cuman kalau proses penambahan nutrisi ke dalam danau itu namanya eutrofikasi. Apakah ini baik? Baik kalau kadarnya cukup. Nah, tapi kalau berlebihan, ini bisa jadi proses pencemaran air, kayak gitu. Kayak gitu ya. D. Dekomposisi. Dekomposisi berarti proses penguraian. Kayak misalnya ada hewan yang mati, terus akhirnya diuraikan gitu. Namanya dekomposisi. E. Biomagnifikasi. Nah, ini beda jauh sama yang ditanyain ya. Kayak berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, jadi ketika limbah organik itu masuk ke tanah atau masuk ke perairan, dia akan membuat perairan tersebut menjadi kaya akan nutrisi. Tapi biasanya akan berlebihan dan jatuhnya akan menyebabkan alga blooming gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kinerja enzim tidak dipengaruhi oleh. Enzim itu adalah biokatalisator. Kalau enzim itu biokatalisator, berarti dia memecah, ya kan? Memecah apa? Memecah substrat. Nah, biokatalisator ini dipengaruhi oleh apa? Oleh pH. Kayak misalnya di lambung itu enzim-enzimnya akan bekerja optimal kalau pH-nya asam. Tapi ada enzim di mulut yang dia itu kerjanya bagus kalau pH-nya netral, kayak gitu. Terus ada suhu juga. Kalau terlalu panas, enzim itu bakal rusak. Terlalu dingin, dia nggak bakal bekerja dengan baik karena kedinginan, gitu. Suhu itu berpengaruh penting. Atau bisa jadi karena jumlah substratnya, gitu kan. Semakin banyak substratnya, makin lama juga kerjanya, gitu. Tapi semakin banyak enzimnya, semakin banyak juga yang bisa dikerjain dalam waktu tertentu gitu ya. Berarti makin cepat juga. Semakin banyak enzimnya, semakin cepat. Berarti konsentrasi substrat benar, pH benar, suhu benar, konsentrasi benar, ukuran sel ini tidak berhubungan. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai kekerabatan hewan dan istilahnya adalah. Oke, kita harus tahu dulu istilah ini ya. Pertama ada monofiletik, parafiletik, polifiletik, filogenetik, dan kladistik. Nah, ini adalah penjelasan dari 3 istilah yang pertama. Nah, monofiletik itu berarti ada satu grup makhluk hidup yang mana punya satu keturunan, satu nenek moyang, kayak gitu. Jadi semua grup ini punya satu nenek moyang yang sama. Terus sedangkan kalau yang parafiletik itu berarti ada sebagian dari kelompok makhluk hidup yang nenek moyangnya sama, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini AIK itu satu grup, sedangkan J ini nggak termasuk, kayak gitu. Nah, biasanya itu kayak punya banyak kesamaan tapi ada perbedaan sedikit, akhirnya jadi nggak dimasukkan ke dalam satu grup, gitu ya. Jadi disebutnya parafiletik. Sedangkan kalau polifiletik berarti ada satu grup yang isinya itu nenek moyangnya berbeda. Nenek moyang dari dari satu grup itu beda-beda. DE nenek moyangnya C, GH nenek moyangnya F, kayak gitu. Nah, sedangkan filogenetik ini ilmu juga, ini ilmu yang mempelajari tentang filogenik gitu. Terus kladistik juga sama. Kladistik itu juga istilah keilmuan untuk bisa menentukan bentuk dari pohon filogenik ini gitu ya. Gitu. Nah, ya udah kalau ini udah tinggal kita cek aja. Jadi yang D sama yang E ini salah. Terus kita lihat antara polifiletik, parafiletik sama monofiletik. Oke. Kita lihat yang C ini GH polifiletik. Enggak ya, mereka satu nenek moyang F gitu, berarti ini salah. B, E, dan G parafiletik. E dan G parafiletik. Salah ya, mereka polifiletik. E nenek moyangnya C, G nenek moyangnya F. Nah, yang A kelompok D dan E monofiletik. D dan E monofiletik. Berarti nenek moyangnya sama. Oke, berarti benar ya? Benar. Oke, berarti yang A benar. Jawabannya adalah yang A. Oke.
kita lanjut ke nomor berikutnya. Setelah telofase 1 meiosis, susunan kromosom setiap sel anak adalah... Nah, kita harus tahu dulu ya, kalau meiosis itu salah satu pembelahan yang ada di tubuh makhluk hidup gitu ya. Yang mana meiosis ini terdiri dari interfase, ya kan? Terus habis itu apa? Pemat 1 pemat 1 gitu kan. Terus lanjut ke pemat 2 sampai akhirnya sitokinesis gitu kan. Nah, yang dari awal terjadi itu pembelahan meiosis itu dari apa sih? Dari 2N kromosomnya atau dari N? Atau dari 4N? 2N ya. Jadi awalnya itu meiosis itu 2N. Nah, terus totalnya itu kalau dari interfase ada 2 gitu. Jadi bukan tetraploid. Tetraploid itu berarti ada 4 jenis kromosom gitu. Sedangkan kalau di meiosis itu kromosomnya tetap ada 2 jenis, tetap diploid, tapi jumlahnya ada 2, diduplikasi. Terus dibelah kan proses pemat ini sehingga menjadi ada 2, jumlahnya 2 tapi 1 jenis. 2 kali N kayak gitu. Bukan 2N. Beda kan? Kalau 2N itu berarti ada 2 jenis kromosom. Kalau ini ada 1 jenis kromosom, totalnya ada 2. Nah, terus dipecah lagi menjadi N gitu. Makanya kalau sel sperma tuh dari 1 sel spermatogonium jadi 4 sel sperma. Yang kromosomnya N, dan N. Nah, ya udah, berarti jawabannya apa? Kita cek haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 1 kromatid tunggal. Oke, salah ya. B, diploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 1 kromatid tunggal. Oke, salah. Haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid. Nah, telofase ini kan kromosomnya 1, haploid kan? Tapi tersusun dari 2 kromatid, gitu. Nah, berarti jawabannya yang C. Selanjutnya, kambium berpembuluh pada batang dikotil akan membentuk floem sekunder dan xilem sekunder. Arah pembentukan yang benar adalah... Nah, kita gambar dulu. Nah, ini ada batang misalnya. Terus di sini ada kambium vaskuler gitu kan. Terus di sini ada xilem dan floem. Udah tahu kan xilem dan floem yang mana? Jadi kalau yang xilem itu dia ada di bagian dalam, floem ada di bagian luar. Nah, jadi yang bagian luar ini floem, yang bagian dalam, yang ini nih di dalam vaskular, kambium vaskular ini ada xilem. Nah, sekarang kita zoom potongan yang ini ya. Ini kita zoom. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Jadi si kambium vaskular ini adalah titik tengah. Pertumbuhan itu akan mulai dari kambium vaskular. Selalu dari kambium vaskular. Nah, ini kan xilem primer kan? Ini floem primer. Nah, dari kambium vaskular, kalau pengen jadi xilem sekunder, berarti pertumbuhannya dari kambium vaskular ke dalam, ke sini nih. Nah, jadi lapisan awal ini akhirnya adalah xilem sekunder gitu. Sedangkan kalau misalnya floem sekunder itu dari kambium vaskular nih, dari tengah ke luar. Gitu. Berarti lapisan yang paling dekat sama kambium vaskular adalah floem sekunder gitu. Nah, jadi yang primer itu akan selalu di bagian paling jauh dari kambium vaskular. Nah, sedangkan kalau misalnya yang di dekat kambium vaskular itu ada xilem sekunder dan juga floem sekunder. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita jawab ya yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Alel letal, alel ganda, dan intermediate adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu. Penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan tersebut dinyatakan semu karena, nah, semu itu berarti palsu ya. Semu itu palsu. Kenapa sih disebut semu gitu ya? Nah, ternyata
disebut semu karena dari segi pembelahan meiosis, penyimpangan tersebut tuh normal kayak gitu, tapi hasilnya tuh ternyata berbeda kayak gitu. Jadi kalau meiosis kan tadi ada interfase, terus pemat gitu kan, pemat 1, 2, 1, 1, 1 ya kan, terus habis itu pemat 2 gitu kan, terus habis itu terjadi sitokinesis dari 1 berubah menjadi 2, berubah menjadi 4 gitu kan. Nah, terus proses ini tuh normal, semuanya tuh normal gitu, nggak ada yang berbeda dari hukum Mendel gitu ya. Kayak ya bener aja dari 1 jadi 4 kayak gitu. Cuman masalahnya kombinasi kromosom yang ada di dalam inti sel setiap sel ini, nah ada yang bersifat letal. Jadi kombinasi kromosomnya itu malah justru mematikan gitu, atau berbahaya, atau akhirnya punya sifat tertentu, misalnya intermediate kayak gitu, karena si inti kromosomnya, kombinasi kromosomnya yang punya akhirnya sifat yang berbeda itu gitu. Padahal dari segi pembelahannya itu normal-normal aja gitu. Makanya disebutnya penyimpangan semu. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya ini berarti kita pilih yang dari sisi genotipnya itu sama, tapi dari fenotipnya itu berbeda. Kita lihat yang A, jumlah rasio fenotip hasil persilangan pada ketiga penyimpangan tersebut tetap. Salah ya, fenotipnya berubah. B, jumlah rasio genotip hasil persilangan ketiga penyimpangan tersebut tetap. Iya, tapi kalau itu nggak menjelaskan semuanya kenapa gitu kan. Yang ditanyakan kenapa semu. C, penjumlahan rasio fenotip dan genotip pada setiap penyimpangan selalu berbeda. Salah juga. Kalau beda semua berarti nggak semu ya. D, penyimpangan hanya terjadi pada fenotip, bukan pada perilaku alel pada saat meiosis. Nah, D bener ya. Jadi pas pembentukan si kromosomnya itu normal-normal aja, tapi kombinasi kromosom ketika itu udah bercampur gitu ya, udah jadi dan diekspresikan jadi sebuah sifat, jadi fenotip, ternyata hasilnya bisa letal, ganda ataupun intermediate gitu. Oke, jawabannya adalah yang D. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Organ-organ pada gambar di atas merupakan salah satu petunjuk adanya proses evolusi. Nah, organ ini misalnya organ tangan, manusia, kucing, ikan paus, dan juga kelelawar ya. Terus di sini ditandain ya, mungkin yang ujung-ujung ini warna coklat, ini coklat, ini coklat, ini juga coklat gitu ya. Nah, jadi secara fungsi ini berbeda. Fungsi beda. Tapi ternyata nenek moyangnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan homolog. Kalau analog kebalikannya. Nah, kalau analog ini contohnya kayak misalnya tupai. Ini tupai ya. Tupai dan sugar glider. Sugar glider. Sugar glider itu dia di tangan sama kakinya, di antara tangan sama kaki ada sayap. Tupai juga ternyata kayak ada sayapnya gitu. Kayak ada tambahan kulit lah kayak gitu. Dan ternyata mereka bukan dari nenek moyang yang sama. Mereka bisa sama karena mereka punya proses adaptasi yang mirip gitu. Karena mereka sama-sama tinggal di pohon dan butuh pergerakan yang cepat kayak gitu. Jadi akhirnya mereka punya bentuk yang sama. Padahal nenek moyangnya berbeda. Jadi kebalik gitu arahnya. Nenek moyangnya beda, fungsinya sama gitu. Jadi itulah analog. Nah, berarti kalau di sini jawabannya adalah yang B, homolog gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernyataan yang tidak benar, berarti yang salah dalam kaitannya dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, berarti ini proses pernafasan ya. Adalah A. Kita lihat, peristiwa pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis. Osmosis itu kan air. Nah, sedangkan yang terjadi adalah udara, oksigen, dan karbon dioksida. Berarti yang terjadi adalah difusi. Oke. B. Pertukaran oksigen antara alveolus dan pembuluh darah disebut pernafasan eksternal. Betul ya, karena kalau pernafasan internal itu adanya di sel internal.
Jadi antara darah masuk ke kapiler, masuk ke jaringan tubuh, masuk ke sel, sel mengeluarkan CO2, oksigennya masuk ke mitokondria gitu kan, CO2-nya keluar lagi, masuk ke darah, kayak gitu. Itu pernafasan internal. C. Pertukaran gas pernafasan yang terjadi di jaringan tubuh dipengaruhi oleh tekanan parsial. Kayak bener ya, kalau kita nafas, tulang rusuk kan ke atas. Semakin besar volumenya, semakin rendah tekanannya gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 gitu. Jadi kalau misalnya si V-nya ini rendah, maka tekanannya akan naik gitu. Sedangkan kalau P2-nya ini rendah gitu ya, berarti volumenya ini pasti naik. Begitu. Oke, kita lanjut yang D. Jika tekanan CO2 di alveolus 40 dan tekanan CO2 di dalam kapiler 46, CO2 akan berdifusi dari kapiler ke alveolus. Bener ya? Ini kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Gitu. Pertukaran gas pernafasan antar pembuluh darah dan jaringan tubuh disebut pernafasan internal. Nah, pembuluh darah dan jaringan tubuh. Ini internal. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini harusnya difusi dan bukan osmosis. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.